balik lagi sama kita di Kupas Berita. Halo, I'm back. I'm back tuh. Gak penting Bang, ayo kita Ya. langsung aja. Iya, jadi kita kali ini akan bicara lagi tentang sebetulnya kayaknya sih kesannya mengulang-ulang terus nih soal ijazah palsunya Jokowi. Oke. Tapi kenapa kita angkat? Karena ada sesuatu yang terjadi lagi. Jadi orang tuh kayak nggak bosen-bosen bicara tentang ijazah palsu Jokowi itu. Iya. Sekarang yang ngomong sebetulnya dia lagi sih. Iya. Tapi menarik apa yang diucapkan nih. Orang itu adalah ini fansnya nih. Oh ya. tidak. Oh bukan. Oke. Orang itu adalah namanya the one and only Rocky Gerung ya. Dia itu bikin podcast. Oke. Ya. Dia di channelnya itu diwawancara oleh atau ngobrol ya. Dia Ngobrol. tuh lebih ke virtual ngobrol gitu. Virtual ngobrol Iya. sama orang yang namanya Hersu Beno Arif. Itu mantan teman saya dulu Oh. ketika di Republika. Oh temen Ya. Kok mantan? mantan. Tapi dia anti Jokowi banget Oh, ya. oke. Nah, Jokowi juga anti Jokowi banget nih ya. Rocky dan Hersu, dua orang yang anti Jokowi, itu ngobrol dengan judul podcastnya adalah kalau ijazah Jokowi itu akan terus dilanjutkan ya, Chaos. negara bisa chaos, kacau Iya. ya. Gara chaos ini. Enggak, Enggak, lanjut Bang. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, saya mau tanya dulu sama dua bocil ini. Oke. Ya. Ini dua bocil karena usianya tuh jauh di bawah saya. Emang bocil dari Z Oke. dan di kantor cerewet banget berdua ini. Bocah-bocah cerewet. Jadi kecerewetan mereka saya share aja di acara kita ya. Semoga penonton bisa sabar mendengar kecerewetan mereka. Ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama. What do you think? Apa pendapat kalian tentang the one and only Rocky Gerung? Silakan, siapa yang mau duluan? Sweet yuk. Boleh. Duluan. boleh. Kalau menurut aku dia nih lagi mengomentari ini kan Bang, pernyataannya. Enggak, sebelum masuk sebelum itu. masuk ke itu Saya ya. cuma mau tanya pendapat kalian tentang Rocky Gerung itu seperti apa? Kadang menurut aku masuk di logika omongannya, kadang Oke. enggak. Kadang kayak apa Pak ngomong apa Bang gitu. Dia pinter nggak? Insya Allah. Emang lulus skripsinya ya? Iya, enggak. Ya itu mungkin perlu diketahui bahwa dia memang tidak pernah mendapat gelar sarjana S1 dari filsafat UI. Tapi itu alasannya karena gini. Mungkin teman-teman penonton juga ngerti nih ya. Ya. Kalau bikin skripsi, di ujung skripsi kan Ada sidang. ada sidangnya ya. Ya. Kalian kan sudah menjalaninya dulu. Iya, terus Ya. dinyatakan lulus enggak? Dinyatakan lulus. Iya. Nah, Rocky itu dinyatakan lulus, pinter kan. Ya, Tapi terus si dosen-dosennya minta agar ini Revisi ya. tolong diperbaiki ya. Oke. Misalnya ini konsepnya jangan ini yang dipakai, konsep yang lain. Biasa kan. Sama Rocky nggak dilakukan. Oke. Jadi dia tidak pernah memasukkan perbaikan skripsinya ke Fakultas Ilmu Budayanya. Waktu itu namanya masih sastra ya. Filsafat sastra UI. Ya karena nggak pernah masuk perbaikannya, nggak pernah keluar ijazahnya. Jadi dia tidak pernah dinyatakan lulus dari filsafat UI. Ya. Tapi kalau setelah kamu tahu itu apa? Iya. Sebenarnya tadi kan pertanyaan banget adalah what do you think gitu Ya. kan. Kayak ini tuh udah lama banget kasusnya gitu. Enggak banget sih, lama, lumayan lama dan Yang mana? yang bukan yang ijazah Pak Jokowi. Oke, tapi dianya sendiri gimana? Tidak gimana ya bahasanya? Berteman. Bukan intelektualitasnya jadi diragukan sih. Karena kasus ini. Ya yang mengingat latarnya dia. Oh, dia sebenarnya anak filsafat. Dia pintar, tapi memang barangkali kalau saya pribadi menganggap dia semakin lama semakin agak ngawur gitu. Agak lain. Agak lain. Dan mungkin karena tadi dia pada dasarnya memang udah benci banget sama Jokowi. Oke. Kenapanya nggak tahu. Mm-mm. Kalau Hersu Beno Arif tuh mungkin karena Hersu ini kelompok Islam. Konservatif. Oke. Ya dia geng-gengnya anak abah lah sebenarnya. Oh, dalam pantas. pengetahuan saya ya. Mm-mm. Nah, jadi mungkin sekali gara-gara itu. Tapi anyway, kalian masuk nggak dalam kategori pengagum Rocky Gerung? Enggak. Enggak. Dingin jawabannya. Oke, kita udah ngomong tentang siapa itu Rocky. Pendapat kalian tentang Rocky Gerung. Sekarang kita masuk nih pada topik kita, ya. Ya. Aku belum ditanya. Oh, tadi belum jawab. Belum. Oke. Gimana?
Jawabannya adalah Ya Yes. intinya masih heran aja sih, karena kan juga udah clear, Bareskrim udah ngomong udah sah nih ijazahnya, tapi kenapa masih diangkat? Jadi soalnya para pembenci Pak Jokowi itu selalu gimana caranya nge-push ngelihat boroknya gitu dari Boroknya, berbagai dari berbagai sisi. Mana nih yang bisa gua angkat, yang bisa gua hantem lagi gitu kan soal ijazah Pak Jokowi. Jadi kayak entah mungkin penulisan skripsinya banyak isu dibilang skripsinya berarti yang palsu, bukan ijazahnya, apanya. Ntar lama-lama KTP Pak Jokowi dibilang palsu, surat vaksin ini. Jadi kayak selalu ada celah bagi para pembenci untuk bisa menghancurkan Pak Jokowi. Iya. Pertanyaannya adalah kali ini kenapa judulnya jadi begini ya? Negara akan chaos kalau itu kan sebenarnya kayak memanfaatkan satu kalimat yang jadi punchline gitu, ngerti gak sih? Tolong jelasin deh sama publik. Jadi sebenarnya Bang, ini Rocky Gerung dan Hersubeno Arif ini mengomentari pernyataannya pengacaranya ya. Tim pengacaranya Pak Jokowi, namanya Yakub Hasibuan. Pak Yakub. Itu putranya Mas Otto Hasibuan. Yakub. Kita bilang Mas apa? Ya. Ya, Mas. Nah, dia bilang, intinya tuh dia ngomongnya gini Bang. Kalau misalnya Pak Jokowi kasih lihat ijazahnya Pak Jokowi ke publik, nanti bakal chaos. Chaos tanda petik tuh ya nanti DPR, DPRD dan pejabat-pejabat lainnya publik bakal minta ijazahnya juga gitu. Bakal chaos gitu. Dan kalaupun makanya nggak ditunjukin. Kalaupun misalnya Pak Jokowi nunjukin ke publik, emangnya publik bisa ngecek ini tuh beneran asli atau enggak gitu. Konteksnya sebenarnya kayak gitu ya. Maksudnya bukan chaos yang negara begini. Lebih ke konteksnya tuh intinya presiden aja ijazahnya palsu. Gimana nih sama yang bawah-bawahnya? Ibaratnya DPR-nya, bupati, bahkan mungkin misalnya sampai ketua RT-nya gitu ijazahnya gitu. Ya kan? Maksudnya sekelas Pak Presiden aja bisa dipertanyakan, diragukan ijazahnya gitu. Karena kan sebetulnya si Pak Jokowi sudah menyampaikan kan? Menunjukkan ya si ijazah dia ke polisi kan? Iya. Ya, kalau enggak gimana mungkin polisi memeriksanya kan? Jadi sebetulnya bukan nggak pernah ditunjukinnya sih udah, tapi ditunjukinnya cuman pada pengadilan dan polisi kali gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa nggak ditunjukin ke publik gitu? Kan gitu. Nggak, mereka nih si orang-orang yang tadi disebut Cindy itu mempertanyakan, lokasi lihat dong ke publik. Nah kata si Yakub tuh ganteng nggak menurut kalian? Ganteng. Bisa kita lanjut. Mbak Jessica nggak maksud loh ini. Maaf ya. Emang kenapa kalau menyebut Yakub ganteng? Atau ada yang marah kalau saya? Lo enggak. Kamu cuma bilang bahwa dia ganteng. Bisa kita lanjutkan. Bisa kita lanjut aja. Oke. Kembali ke Yakub yang ganteng itu. Si Yakub bilang, kalau Presiden aja bisa terpaksa harus datang nih ke depan kamera, kali bilang, inilah ijazah saya. Ya? Gimana yang bawahnya? Gubernur, bupati ya kan? Kan jadi. Kamu pengen tahu nggak apakah gubernurmu siapa sekarang? Pak Pramono Anung. Oh, kamu Jakarta ya? Iya, kamu. Siapa ya? Pasti Bang Ade Kang Dedi ya? Saya dong Kang Dedi. Idaman. Kan Bapak Aing. Bapak Aing. Jadi misalnya, kamu bukan Bapak Aing. Banten ya? Bukan. Dia bahkan nggak tahu loh. Banten penonton bisa cari sendiri lah. Gimana sih ini warga Banten? Aduh. Dia lagi mikir kalau ini pakai ada efek ini yang bintang muter siapa ya? Tapi kan maksudnya si Yakub yang ganteng itu adalah kalau Pak Jokowi aja bisa diminta. Ini kalau misalnya Ade Armando nih sebel sama, atau kamu lah sebel sama Pramono Anung gitu ya. Sekarang mulai ngaco-ngaco nanya, Pramono Anung apa iya lulus dari mungkin UGM kali ya? Enggak tahu. Ya misalnya dari UGM. Universitasnya. Ya, misalnya UGM. Iya. Dari UGM. Mana ijazahnya? Mana Pak, tunjukin gitu. Jadi kan Mas Pramono itu harus ini loh ijazah saya nih. publik. Nanti minggu depannya Egra ke wali kota. Saya ke bupati misalnya gitu ya. Chaos nggak tuh? Semua orang boleh nanya dan harus dijawab. Chaos sih. Kacau. Gaduh. Kamu nanya ini mana ijazahnya Farel?
Verrell Iya, Bramasta. Iya. Ferrell, Mulan Jamila, Ahmad Mulan. Dhani, semua ditanyain Semua tuh. ditanyain. Kan kacau. Kacau, Iya. bener. Jadi kita paham lah kenapa dibilang chaos. Mm-mm. Iya enggak? Ya. Tapi Tapi Nah. menurut Mas Rocky Gerung itu adalah kok masih? Oh Mas ya, Pak ya. Om, Opa. Tapi menurut Pak Rocky Gerung, Bang, karena Pak Jokowi kasih statement chaos itu karena Pak Jokowi ini panik. Jadi terkesan mengancam publik kayak, nih kalau gue tunjukin ijazahnya nanti negara akan chaos gitu. Seakan-akan seperti itu yang ditangkap. Kenapa Gitu. dia panik, Cin? panik. Ya mungkin ijazahnya. Ya mungkin menurut Rocky Gerung ini ijazahnya Pak Jokowi ini ya palsu, makanya dia panik gitu. Makanya sampai ngancem-ngancem publik kayak ini nanti negara bakal chaos loh kalau misalnya ngelihat ijazah gue gitu. Iya. Kasar-kasarnya sih gitu yang aku lihat. Tapi ini saya nggak tahu ya. Kalian nih sebagai anak-anak muda, kalian merasa heran nggak sih bahwa orang-orang ini nih, Hersu, Rocky, Roy Suryo itu masih muncul loh sekarang. Masih. Bikin konferensi pers. Oke. Rismon tuh ngomong lagi. Oh iya. Ya. Kita kan semula berharap Udahlah. ya. Sekarang kita sedang menjalani proses pengadilannya aja. Di Iya. pengadilan lah diputuskan. Nggak tahu ya kapan ya pengadilannya. Ya itu makanya kita juga nggak tahu kapan. Tapi kan sesudah Barreskrim menyatakan itu adalah asli, ya masa masih dibilang nggak otentik. Artinya si polisinya itu lembaganya bukan nggak otentik, nggak kredibel. Oke. Iya. Harus ada lembaga yang lebih kredibel. Ini kayak nggak berhenti. Jadi Ya. seolah-olah kayak mereka tuh mau bilang Barreskrim tapi nggak nunjukin tuh proses untuk uji identifikasi ijazah itu asli atau palsu. Jangan-jangan disogok lagi gitu. Kayak Ada. omongan-omongan gitu kan yang seragam apa sih ini coklat Partai Coklat. Partai Coklat. Makanya kan kalau aku lihat di berita ya Bang Ade, yang si Mas Yakub ini kan bilang kayak mau dari bukti dari Barreskrim kayak mau dari mana kayak kalau publiknya ya kayak gini tetap nggak bakal percaya. Oh ya aku bilang begitu. Ada di Iya, ininya, di kutipannya. Iya, jadi ini pelajaran juga buat para penonton dan kepada kalian generasi muda. Kalau kita percaya pada sebuah negara hukum, ya udah kita ikutin aja lah perjalanan Iya. proses hukumnya kan. Heeh. Sekarang dimulai dari polisi sudah menyatakan itu asli. Kemudian dari Universitas Gadjah Mada sudah juga dinyatakan itu asli. Ya, sekarang kenapa juga teman-teman ini berusaha membangun sebuah imajinasi, bayangan, ya, Iya. bahwa panik nih. Panik. Kan tadi penjelasannya sederhana sebetulnya. Kenapa dibilang chaos adalah kalau setiap orang kalau ditanya untuk menunjukkan ijazahnya dia harus mengungkapkannya secara terbuka kepada publik. Bayangkan kalau sesudah presiden ada yang nggak suka juga pada Presiden Prabowo misalnya. Iya. Iya. Minta ijazahnya. Minta ijazahnya, mana ayo. Jadi istilahnya kalau di yang beberapa yang aku lihat di istilah-istilah, bukan istilah hukum ya, apa ya istilahnya, kayak istilah ilmiahnya lah, itu kalau istilahnya isi ijazahnya ini mana didesak dong sama publik itu menciptakan trial by noise. Jadi, Trial by noise. Apa Jadi tuh artinya? bukan karena prosedur hukumnya yang akhirnya mungkin pengadilan gitu yang akhirnya membuat Pak Jokowi coba deh tunjukin gitu. Tapi karena kegaduhan publik ini. Oh, Jadi iya, paham kan? iya. Jadi Iya, bukan iya. karena beneran prosedur hukum, tapi karena trial by noise sih, karena desakan publik ini akhirnya bikin kegaduhan gitu loh. Dan Betul, itu nggak betul. boleh sebenarnya. Kayak Ya karena kan Indonesia istilahnya negara hukum ya, jadi apa-apa harus berdasarkan hukum dong. Jangan karena desakan publik, jangan karena istilahnya opini atau tekanan sosial aja gitu. iya betul, setuju. Dan yang bisa, kalau yang bikin noise itu kan gampang siapapun. Iya. Siapapun bisa ya. Ya, bikin rame-rame. Kan sebetulnya rame, yang sekarang rame juga dia juga. Iya. Gengnya Roy dan kawan-kawan, gengnya Roy Suryo, Rocky Gerung, Rismon bla bla bla, atau para purnawirawan TNI bla bla bla. Iya. Itu aja yang ngomong terus kan. Iya. Dan akhirnya jadi dinormalisasi gitu, kayak orang tuh udah nggak mandang
lagi prosedur hukum yang yang Ya. legal lah istilahnya sebagai sesuatu yang penting. Alah udah lewat publik aja pasti bakal Betul. diwujudin kok istilahnya gitu. Jadi Apa ini kacau ya, no pantas viral, no apa? no justice. No justice. Nah, tapi in a wrong way gitu loh. In a wrong way, betul, Dengan cara yang betul, salah. betul. Karena sebetulnya kan semua sudah ditanggapi dengan baik. Artinya pemeriksaan sudah dilakukan nih oleh lembaga yang punya otoritas, namanya Bareskrim. Ya. Ya, UGM-nya juga adalah lembaga yang punya otoritas loh. Dia yang mengeluarkan ijazah kan adalah UGM. Nah sekarang bagaimana mungkin UGM sebagai sebuah lembaga yang punya otoritas dipertanyakan kejujurannya tanpa ada alasan yang jelas. Iya. Misalnya kalau sebelum ini ternyata UGM ini sudah pernah berbohong ya, Iya. orang bisa dong bilang memang lembaga ini harus kita ragukan kredibilitasnya. Iya. Ya, tapi ini kan nggak pernah ada cerita, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba dibilang bahwa kita jangan percaya sama UGM. UGM tuh bohong. Ya data validnya mana yang bukti konkret yang menunjukkan UGM tuh bohong gitu. Betul. Maksudnya kan dia salah satu kampus ternama juga, misal selain Salah UI. satu yang terbaik Selain UI. Maksudnya kalau misalnya akhirnya dia mengeluarkan statement bohong, berarti itu berpengaruh terhadap kredibilitas dia sebagai perguruan tinggi dong. Betul. Gitu. Bahkan udah ada mosi tidak percaya terhadap Iya. rektor UGM sekarang. Makanya. Ya. Oke. Jadi ini adalah sebuah gelombang yang terus-menerus digulirkan oleh mereka itu agar apapun yang sudah dilakukan tetap akan ada challenge, akan ada perlawanan counter ya. Mengatakan bahwa enggak, kita nggak percaya. Ya susah dong. Yang tadi bagus sekali tuh. Trial by noise ya. Trial by noise tuh ya kita bikin ribut aja sampai orang akhirnya kehilangan keyakinan atas apa yang sesungguhnya benar dan mulai merasa harus nih kita harus kasih lihat ya. Dan betul yang Anda bilang tadi Egra, taruhlah sekarang Jokowi bikin sebuah pertunjukan gitu. Ijazah. Iya. Emang pasti percaya. Emang mau percaya ya? Pasti kasih lihat, diambil sama kamera, gambarnya close up kepada si ijazah. Pasti bakal ada hal lain yang disoroti. Betul. Iya, ada aja yang digoreng, ntar ada debu dikit. Wah ini titik apa ini gitu kan. Emang cap warna ini udah ada di tahun 85. Saya ingat yang kita bicarakan ketika polisi menampilkan kedaulatan rakyat. Ingat nggak? Yang ada kedaulatan rakyat itu adalah adanya foto koran kedaulatan rakyat tahun 1980 yang menunjukkan bahwa di situ emang tercantum nama Jokowi sebagai mahasiswa baru UGM. Terus yang diarahkan tuh adalah itu di halaman koran kedaulatan rakyat itu ada kata puasa. Oke, puasa. Padahal harusnya orang Jawa tuh menyebutnya poso atau apa? Poso. Ingat nggak? Kita pernah bicarakan ini, ya. Nggak, itu yang saya mau bilang, apa yang kamu bilang tuh, bahwa ada aja yang ketemu tuh. Ininya aneh, ininya ada, kenapa ada titik-titik di sini? Ya yang terbaru kan yang itu kan, yang Times New Roman itu. Roman. Di komen. Ya Times New Roman kan udah dibantah. Iya. Bahwa ternyata Times New Roman bukanlah sesuatu yang dipakai oleh Jokowi di covernya kan. Misalnya gitu. Tapi ini ya kembali ke si Rocky Gerung ya. Rocky Gerung tuh kayak pengen banget ya menganggap bahwa sekarang Jokowi itu panik. Kita kan nggak lihat bahwa ada nggak di wajah panik gitu loh. Nyantai. Flat aja kayaknya ya. Ya ada sih yang bilang yang dia penyakit kulit tuh, ingat nggak? Oh yang sakit waktu Idul Adha ya? Iya. Jadi dia muncul di fotonya tuh kelihatan ada semacam kayak penyakit kulit gitu ya. Iya. Analisisnya dong. Wah ini karena tertekan, karma. Azab. Ada aja. Nah, oke, kita kembali ke percakapannya Rocky Gerung dan Hersu. Apalagi yang dia katakan yang menurut kalian penting nih diketahui publik? Iya, Pak Rocky ini bilang kalau Pak Jokowi ini pembohong. Pembohong. Gimana tuh bohongnya sih? Ya pembohong. Ya yang intinya
apa ya istilahnya terkait ijazah aja tuh dia nggak jujur. Jadi kayak si Mas Rocky ini mengklaim tuh ijazah aja udah jujur, pasti dia bohong nih gitu kan. Iya. Dan dia dia ngaitin juga Bang sama yang kayak janji-janjinya Pak Jokowi 10 tahun menjabat, kayak pertumbuhan ekonomi 10%, terus abis itu 20 juta lowongan pekerjaan. Nah itu nggak terjadi tuh, mobil ASMK gitu. SMK. Ya. Terus kayak ya itu kan namanya Pak Jokowi pembohong. Terus kalau sekarang dia kasih argumen nih, nanti negara akan chaos kalau misalnya saya tunjukin ijazah saya. Itu adalah argumen yang dungu katanya. Yang dia ngangkat preteks psikologi itu apa ya? Yang preteks tuh kayak istilahnya kalau publik udah menganggap Pak Jokowi bohong, pasti memang selamanya kan gitu ya. Preteks. Iya, dia pretext ya. Apa sih? Dia ngangkat soal itu. Iya, jadi maksud dia adalah orang ini dalam rangka nih ya, atau terkait dengan kebencian dia terhadap Pak Jokowi, maka Jokowi itu harus dia bangun citranya sebagai sesuatu yang sangat negatif, ya. Jadi yang sekarang dia katakan adalah orang ini dengan sengaja menyebarkan kebohongan tentang chaos, ya. Dan dia dengan sengaja menyebarkan kebohongan tentang chaos karena pada dasarnya memang dia itu pembohong, ya. Dan dia kaitkan bahwa dari dulu pun dia suka bohong. Ya contohnya aja soal tentu aja siapapun yang baru yang akan menjabat sebagai seorang pemimpin misalnya sebagai presiden dalam hal ini pasti punya cita-cita misalnya dalam hal ini Pak Gibran ya, Pak Prabowo. Itu kan bilang pertumbuhan ekonomi kita akan kita kejar menjadi 8%. Sekarang kan masih 5%. Ya. Dia bilang akan 8%. Kalau itu tidak tercapai, apakah dia pembohong? Jawabannya bukan. Enggak juga. Ya gagal aja mencapai 8%. Bukan bohong. Oke? Bukan janji ya jatuhnya apa sih? Janji. Goals ya. Kalau nggak nyampe ya. Ya ternyata nggak tercapai. Dia berjanji akan berusaha agar sampai 8%, akan 10%. SMK ada nggak contohnya? Mobilnya? Ada. Bahwa ternyata dia gagal dikembangkan menjadi sebuah mobil rakyat gitu sekarang, ya gagal aja. Dan sebetulnya gagalnya dulu kan semula ketika di era COVID tuh. Ketika di era COVID, baru aja mau dibikin, era COVID semua kan serba terbatas. Bukannya dibatasi, dihentikan pembangunannya. Poin saya, ya itu memang adalah kegagalan Pak Jokowi misalnya untuk mencapai 10%, untuk memproduksi SMK. Tapi menurut saya itu biasa-biasa aja. Karena dia sudah melakukannya, tapi ternyata tidak tercapai. Ini kayak kamu berjanji ke orang tua kamu lah. Ya. Ranking 1, tapi ternyata. Ya misalnya, ranking 2 atau ya nilai saya nggak akan ada yang di bawah 8. Misalnya, ternyata ada banyak 7. Iya, oke. Orang tua kamu kan nggak akan bilang, Gra, kamu pembohong. Bukan. Nah, saya udah berusaha saya kerja keras nih mencapai angka 8, tapi nggak sampai. Nilainya 7. Nah, jadi bayangkan dari kondisi itu, dari janji-janji yang tidak bisa dipenuhi, yang pasti bukan bohong, itu adalah apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi untuk bisa dicapai selama masa pemerintahannya. Kemudian dia turunkan tuh menjadi bahwa Pak Jokowi adalah seorang pembohong. Nah sekarang pun jadi ijazahnya juga bohong. Anda lihat nggak loncatan logikanya? Itu dua hal yang sama sekali nggak bisa dibandingkan. Makanya mengherankan bahwa orang selevel Rocky Gerung yang harusnya menjadi seorang filsuf terkemuka di Indonesia ini, itu bisa jatuh pada apa yang disebut sebagai kegagalan logika, logical fallacy kalau nggak salah namanya. Ya, kegagalan logika yang sedemikian rendah. Itu mengherankan menurut saya. Mengatakan bahwa dia pembohong. Taruhlah misalnya kalau dia bisa menunjukkan Jokowi itu emang pembohong, dia sebetulnya bukan seorang tukang kayu. Tukang kayu. Bukan tukang kayu lah.
Iya. Pengusaha. kayu. Ternyata dia pengusaha mebel, misalnya gitu ya. Iya, iya. Atau dia pengusaha obat-obatan gitu. Oke. Itu kan bohong namanya. Ya itu bohong. Tapi kalau Pak Jokowi pernah bilang bahwa kita akan mencapai pertumbuhan ekonomi 10%, targetnya 10%, tapi gagal. Itu emang gak memenuhi target aja gak sih? Nggak Sama memenuhi aja target. kayak orang dagang, targetnya untuk bulan ini penjualannya segini, Iya, tapi karena nggak nyampe, ya masa di pemiliknya dibilang bohong lo, Iya. penjualannya nggak, kan nggak mungkin gak sih logika Iya. gitu. Oke. Nah itu kan makanya logical fallacy. Iya. Dan mungkin juga bisa dibilang kan Oke. si Pak Rocky menyimpulkan kalau Pak Jokowi sama tim ininya lagi panik nih karena Pak Rocky berkesimpulan bahwa Barreskrim aja bisa menutup-nutupi kayak bukan menutupi sih istilahnya, banyak banget kejanggalan dari barang buktinya gitu. Tapi si Pak Rocky nggak nyebut apa, cuman dibilang banyak banget kejanggalan dalam hal barang bukti yang akhirnya dicoba dibongkar sama netizen gitu kan. Nggak, kejanggalan barang-barang bukti itu misalnya contohnya yang dia bilang KKN-nya KKN. Jokowi. Oh iya, yang Ingat tahun nggak? berapa? yang 80 ya? 83 dia bilang. Terus di desa mana ternyata di desa itu tidak pernah didatangi oleh tim KKN-nya UGM. Semua itu menurut saya adalah sesuatu yang tidak pernah diinvestigasi secara serius, tapi orang ngomong begitu aja di medsos. Iya. Dia nggak pernah tuh ada KKN di situ gitu ya. Terus misalnya saja yang tadi Times New Roman gitu kan, skripsinya bla 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 ya, atau nilai-nilainya kan kok kan sangat rendah sebetulnya, kok bisa IPK-nya itu misalnya dia banyak C-nya atau apa gitu kan, ada banyak yang nggak lulus, tapi kok dia bisa lulus, itu yang disebut sebagai rangkaian kebohongan ya, yang kalaupun itu bohong kan bukan rangkaian kebohongannya Pak Jokowi dong. Ya enggak? Dan katanya Pak Rocky gini, makanya kenapa sebenarnya polisi tidak mendasarkan penyelidikannya pada barang-barang bukti itu. Jadinya istilahnya bukan yang diselidiki nih barang buktinya, malah langsung memproses si Roy Suryo dan kawan-kawan gitu loh. Jadi kayak kelihatan paniknya itu di situ gitu. Jokowi paniknya karena itu. Karena itu menurut anggapan Pak Rocky. Tapi itu kan nggak logis ya. Ya memang. Kan perdebatannya, kan gini ya. Perdebatannya adalah dia sebetulnya ya punya ijazah nggak dari UGM? Punya. Nggak, maksud saya adalah kan itu yang jadi inti ya. Iya, iya. Ya udah pembuktiannya adalah itu ijazahnya benar nggak sih dari UGM? Kan sebetulnya nggak relevan bicara tentang KKN lah, bicara tentang nilai-nilai dia semasa semester apa gitu kan? Yang ABC, yang ABC kebanyakan D atau C gitu kan? C-nya 16. 16 10 gitu. ya? Berapa? Lupa, Ya, 8. Ya kok nilai IPK-nya bisa sekian misalnya. Iya. Ya what's the point? Yang poinnya adalah kan Anda bisa aja bodoh tapi lulus kan? Iya. Bisa. Maksudnya mungkin Saya nggak bilang Pak Jokowi bodoh ya. Mungkin ngulang, tapi nggak kayak sekarang nggak sih sistemnya Bisa. yang dicantumin tetap yang aslinya gitu loh, bukan Bisa yang jadi perbaikan. malah dulu nggak harus ngulang, bisa jadi kan nggak Bisa tahu. jadi. Iya sih. Itu kan tahun 85. Udah 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu. Itu zaman saya kuliah. Oh. Ya kan? Jadi sebetulnya intinya adalah ijazahnya asli nggak sih? Asli. Kalau dibilang asli, ya udah dong. Aku mau share yang lucu. Tapi Apa? Ya. Nggak apa? Jadi si Pak Rocky ini bilang, Bang. Jadi sebenarnya kasus ijazah ini nggak perlu pakai jalur hukum. Jadi nggak usah melibatkan hukum perdata, hukum pidana. Ini tuh sebenarnya antara urusan warga negara sama kepala negara. Jadi ini kan negara demokrasi. Jadi ketika ada warga bertanya, Bapak ijazahnya asli apa palsu? Jawab aja, nggak usah sampai pakai jalur hukum segala. Katanya begitu. Dia bilang gitu. Iya. Terus gimana? Ya, heran nggak? Heran. Negara ini juga negara hukum. Iya. Nggak, dan kalau memang begitu, ya selesai dong. Udah kelar dari lama. Udah kelar dari bulan Oktober 2024. Kan yang laporin duluan siapa gak sih? Iya. Nggak, artinya gini, Rocky Gerung sebenarnya posisinya di mana sih? Kalau emang cara pandangnya semacam itu, ngapain dia bilang Jokowi panik segala macam? Iya. Intinya dia bilang kalau ada pertanyaan warga negara, Bapak ijazahnya asli apa palsu, ya tinggal dijawab aja, kan gampang Pak, kayak gitu, nggak usah. Iya, dia sih udah jawab berulang kali kan. Dia asli. Kan dia pernah ngundang wartawan kan, terus dikasih lihat kan. Cuma memang nggak boleh difoto. Nggak boleh difoto. Jadi udah bilang, udah disampaikan oleh wartawan. UGM udah bilang dia asli. Barreskrim ya udah juga. dong Barreskrim berhenti. udah bilang asli. Yep.
Bareskrim terakhir bilang asli. Ya udah dong Pak Rocky Gerung. Ya. Nah, apalagi? Even katanya Bang, kata si Pak Rocky ini, saksi-saksi ini mulai bermunculan. Ada orang yang muncul namanya Ditor Suryadi ya. Oh. Katanya sahabat kita semua. Kayak orang PDIP, Bang. Sahabat kita semua. Emang sahabat Kita kamu? tuh siapa? Dia, Rocky Gerung bukan kita ya. Sahabat aku mah kita kamu semua. aja. Sahabat Terus, kita semua. Iya, katanya sahabat dia. Sahabat dia. Bukan sahabat aku. Katanya Ditor Suryadi ini seorang kader PDIP. Katanya dia nih Mas Ditor ini dia nih dengar dari Andi Wijayanto kalau memang ijazah itu tuh emang ada, Bang. Ada, tapi ijazah itu dibuatnya di Jalan Pramuka. Which is Jalan Pramuka itu adalah tempat di mana orang-orang ini memalsukan dokumen tuh. Ya, pusatnya pemalsuan produksi dokumen palsu. Iya, katanya gitu. Sorry aku mau nanya, Jalan Pramuka Jogja atau Jalan Pramuka Jakarta? Jogja deh kayaknya ya. Iya juga. Jogja, nggak mungkin lah Jakarta Iya. kan UGM di Jogja nggak sih Bang? Iya juga. Enggak, kalau pemalsuan sih bisa di mana bisa di mana aja sih. Kalau Pramuka tuh dekat kantor kita, nggak jauh. Oh, itu ada emang kampus yang UNJ. Itu kan nggak jauh dari UI. Iya. Nggak jauh dari UI, nggak jauh dari UNJ. oke. Oh iya. IKIP dulu kan. Iya. Ya. Di situ emang tempat fotokopi, tempat orang bikin skripsi, Oke. tempat itu tuh ilegal skripsi gitu. Itu bisa di sana tuh. Iya sih. Oh. Makanya saya duga ketika terdengar kata Pramuka, jangan-jangan Pramuka Jakarta. Dan kabarnya orang-orang yang tanda kutip ya membantu untuk memproduksi si skripsi palsunya Pak Jokowi ini pas kayak diminta jadi saksi atau apa tiba-tiba menghilang dari land. Menghilang Dari Nggak tahu peredaran. Nggak tahu sekarang di mana. Nggak tahu sekarang di mana. Hilang aja gitu. Orang-orang itu. Iya, katanya. Orang-orang yang memproduksi. Iya. Iya, jadi mungkin nggak tahu asumsinya Pak Rocky kayak mana nih kok tiba-tiba menghilang, jangan-jangan ada keterlibatan Pak Jokowi. Mungkin ya tetap ke situ nggak sih? Arahnya ke situ kesimpulannya. Semakin banyak Saya saksi yang kayak- Makanya speechless ya? Speechless. Nggak, pertama-tama nih speechlessnya kan gini. Kalau Anda sampai tiba pada kesimpulan bahwa pembuatan skripsi itu dilakukan di Jalan Pramuka, ya, saya akan tanya sama mereka, kalian tuh tiba pada kesimpulan itu berdasarkan bukti apa sih? Ngeliat langsung gak sih? Nggak, bahkan nggak perlu lihat langsung. Mungkin berdasarkan kata-katanya gitu. Kata-kata siapa? Katanya gitu maksudnya. Iya, kata siapa? Malah kalau katanya Misalnya si Ditor Suryadi nih, Iya. kan Anda bilang Ditor, betul namanya itu? Iya, Ditornya Ditornya dari Sahabat kita itu kan? sahabat Enggak, dia. sahabat dia. Ditor itu ngomong begitu, Buktinya apa? itu sambil gimana sih? Sambil duduk-duduk terus bilang, Heeh. nih dibikinnya di Jalan Pramuka nih. Katanya dia dengar dari Andi Wijayanto. Andi Andinya Wijayanto. dari mana? Dari mana? Nggak tahu. Andi Wijayanto itu pinter. Iya. Kader juga ya Bang? Kader PDIP juga, sahabat kita juga. Enggak. Enggak, Andi Wijayanto orang pinter. Ya. Dia itu Tapi bukan sahabat Lemhanas kita. ya kalau nggak salah. Kan mantan ketua Lemhanas Iya. ya, kalau nggak salah. Nah, dia dapat dari mana nih Andi Wijayanto? Rocky nggak bilang. Nggak. Oke. Nah, Andi ngomong itu sambil tidur-tiduran. Oke. Tapi emang ada CCTV ya tahun segitu? Nggak harus CCTV. Atau sambil nongkrong. Nggak, saya bahkan mau bilang gini, kita terbuka deh pada bukti-bukti baru. Ah, Misalnya dia pernah bilang, Andi Wijayanto punya nih kenalan, yang teman kita juga. Yang bilang, sumpah, gue lihat di tahun 85 itu, dia udah kenal sama Jokowi. oke. Orang itu. Mhm. Jadi 40 tahun yang lalu itu, Oke. dia udah kenal sama Jokowi. Dia udah tahu. Jokowi itu bikin skripsinya di Jalan Pramuka. Ya cuman kalau itu mau jadi fakta hukum, kan harus ada orang yang datang ke pengadilan bersaksi bahwa orang itu yang bernama Jokowi itu adalah seorang pembohong. Oke. Karena skripsinya dibuat di Jalan Di Pramuka. Jalan Pramuka. Oke. Iya, pasti. Iya kan? Iya. Nah, saya mau tanya sama Ditor, sama Rocky, sama Bung Andi ini, ada nggak orang itu? Karena kalau nggak ada, ini jadi kayak bocor halus gitu loh.
Katanya, siapa katanya? Katanya. Ya orang yang dapat dipercaya tapi tidak mau menyebutkan identitasnya. Sumber terpercaya. Menurut informasi A1 yang saya tidak bisa sebutkan sumbernya demi kepentingan, panjang ya, yang nggak bisa diterima sebagai, ya gimana Anda berusaha meyakinkan kami yang sebetulnya sudah sangat percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, karena itu memang ada, karena UGM udah bilang iya, karena polisi bilang betul itu asli. Ini kan udah sangat kuat nih. Nih kita lagi berantem nih ceritanya. Kami udah punya rangkaian bukti yang sangat jelas. Dia itu asli, UGM bilang asli, teman-temannya bilang iya kita kuliah bareng sama dia. Kemudian polisi bilang setelah dia periksa, kata si Bareskrim, benar asli ini. Terus Anda berusaha mengalahkan kami kan? Iya. Coba sekarang kalian ngomong apa? Saya punya seorang narasumber. Nah siapa nih narasumbernya? Iya, narasumber yang dulu pernah yang bilang saya itu udah kenal Pak Jokowi dari tahun 85 dan ketika itu saya tahu dia bikin skripsinya di Jalan Pramuka. Anda karyawan tukang fotokopinya? Kan gitu. Ya bener dong. Iya dong. Bener. Ya kasarnya gini, ya emang lu yang bikinin memproduksi. Ya kecuali dia misalnya kan jatuhnya gini, kalau misalnya dalam pengadilan kan pasti juga ada harus saksi kunci gitu nggak sih? Ya istilahnya, iya saya yang diminta oleh Bapak Jokowi untuk bikinin nih yang ijazah ini palsunya gitu. Ya itu saya. Saya. Dan dia harus bersumpah kan? Bersumpah mengatakan juga bahwa gitu ya saya apa yang dikatakannya kebenaran gitu. Ya. Ini nah, kan, kalau enggak, ya gimana saya mau percaya? Gimana kita mau percaya sama orang ini? Iya. Dan gimana kita mau percaya sama Ditor? Dan kita mau percaya sama Rocky Gerung. Sehingga sekarang tuh bagi saya bahkan bisa dengan gampang membalikkan ini semua menjadi yang pembohong itu bukan Jokowi, bro. Yang pembohong itu adalah Ditor, adalah Andi, adalah Anda. Anda tuh menyebarkan kebohongan. Karena itu Anda adalah pembohong. Begitu juga dengan Hersubeno. Ya. Jokowi adalah orang yang tidak bohong, memang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985, ya. Dan yang pembohong adalah Rocky, mungkin Ditor, mungkin Andi, mungkin orang yang bilang bahwa dia pernah bikinin skripsi di Jalan Pramuka. Oke. Jadi Anda bisa lihat betapa sebetulnya chaos nih jadinya mereka membuat kekacauan sendiri. Apa? Mereka kayak seolah membuat kekacauan sendiri, apalagi si Rocky tuh kayak membantah argumen timnya yang Mas Yakub itu, yang nanti chaos itu bahwa nanti semua orang akan saling minta ijazah, kan istilahnya yang chaos itu gitu. Nah menurut dia kayak itu nggak logis, soalnya ini bukan masalah ijazah atau apa, ini kan posisinya Jokowi dulu kepala negara yang memang harus memenuhi kewajiban administratif as a president gitu loh. Ini bukan masalah terus ada yang minta ijazah lagi gini, bukan itu kata Pak Rocky. Gitu. Nggak, mungkin dia takut ada yang nanya, ijazah Rocky mana? Aku mana gak? baru mau ngomong. Nggak, aku sebenarnya dari awal mau ngomong, cuma nggak enak aja. Kayak dia kan kata Bang Ade tadi kan kayak nggak lulus ya. Bukan, maksudnya karena nggak revisi jadi nggak lulus kan. Kok berani-beraninya gitu mempertanyakan ijazah orang yang kalau asli gimana? Ya mungkin gitu kan. tiba-tiba misalnya dia berargumen kan saya bukan siapa-siapa. Ya nggak penting siapa-siapa atau bukan siapa-siapa. Cuman Anda ini selama ini menjadi seorang public figure kan, influencer, berbicara banyak tentang kondisi Indonesia. Sering jadi narsum. Jadi narsum. Kita cuma nanya ijazahmu mana, ya kan? Kalau nggak ada, ya udah. Anda bukan lulusan UI, bukan prof. Kan dia sering disebut prof juga. Dan tidak bisa disebut sebagai akademisi. Nggak bisa. Mana? Atau apa sih, ahli filsafat. Ahli filsafat. Kalau menurut aku ini Bang, bener kata Pak Jokowi kan, yang
yang nuduh itu harus yang ngasih bukti, bukannya dia yang harus ngasih nih ijazah gue asli. Enggak logis memang. Harusnya orang-orang yang menuduh ini yang kasih buktinya, nih buktinya kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Kayak ntar tinggal dibantah gitu nggak sih? Nggak, jadi bahkan gini, orang tuh nggak perlu nunjukin ijazah ini bohong gitu misalnya. Tapi Anda harus datang dengan sebuah rangkaian bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi itu adalah seorang penipu, dia pembohong, dia sebetulnya tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan, ya. Ayo mana buktinya, ya. Nah mereka itu tidak bisa menunjukkan bukti-bukti itu, karena kalau saya jadi Pak Jokowi emang saya punya hak. Anda itu mempertanyakan keaslian ijazah saya, kenapa? Benar. Urgensinya apa? Apa nilai pentingnya itu? Karena you are no one, ya. Anda bukan KPU, Anda bukan Bawaslu. Anda bukan KPU, Anda bukan Bawaslu, Anda bukan DPR. Iya. Ya. Kalau DPR barangkali masih punya hak lah. Iya. DPR memanggil Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Iya. Itu pun harus ada alasan. Benar. Ya. Kalau enggak, Anda tuh bisa ngomong apapun tentang orang lain. Dan di ujungnya cuma bilang bahwa ya kan saya cuma nanya. Iya, kenapa? Ya tadi sebenarnya balik lagi ke yang trial by noise yang memang bukan berdasarkan hukum tapi berdasarkan desakan publik yang sebenarnya ujungnya bikin chaos juga, bikin gaduh, dan mereka ini juga yang bikin kekacauan gitu. Jadi nggak nilai validnya gitu loh, itu nggak ada sebenarnya. Karena itu saya merasa benar, ya udahlah diputuskan di pengadilan aja deh, ya. Ya memang pahitnya adalah mungkin orang seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, siapa lagi? Kurnia yang ibu-ibu itu ya. Ya. Ada siapa lagi ya? Ada Egy Sujana. Itu kalau perlu dinyatakan bersalah, bukan kalau perlu, kalau emang bersalah dinyatakan bersalah. Dan kalau perlu dihukum, ya nggak tahu lah berapa lama. ITE kan masuknya bang? Ya dia kan karena mereka dengan sengaja memang berusaha mengarahkan pendapat umum untuk percaya bahwa sebetulnya Jokowi itu penipu. Itu kan nggak boleh. Ya. Kesian juga sih ngelihat mereka harus masuk penjara. Dr. Tifa kan ibu rumah tangga ya. Iya bang. Tapi ini menangis ya. Sering ini bikin gaduh. Iya. Ya kesian kan, ya. Tapi kalau ini diperlukan agar ini berhenti dan jerah, ya mungkin memang sudah sepantasnya lah itu terjadi. Dan sebelum ditutup mungkin ini out of topic ya, cuma aku kalau nginget masih lucu sih, kayak mungkin ini bukan soal ijazah ya, yang kapal itu yang inisial JKW itu, yang dia pasti punya Pak Jokowi yang berita-berita hoax itu, terus pas diwawancarain Pak Jokowi kayak, ih keren banget saya punya kapal tuh juga. Itu juga ada truk yang belakangnya tulisan JKW itu punya saya itu, kan sarkas aja gitu. Terus apalah mobil yang belakangnya JKW, ya saya memang kaya punya kapal. Terus pesawat JKW itu belum punya dia gitu. Apapun yang ada JKW. Padahal Yusuf Kala. Padahal Jeko itu juga punya JKW, punya Jokowi. Banget ya. Jadi penonton kita itu mengangkat kembali isu ini sebenarnya bukan karena kita kepengen banget untuk membicarakannya ya. Kita nggak pansos, enggak. Cuman memang orang-orang ini nih harus diluruskan. Harus diluruskan, dan kita harus berpikir begini. Kalau ini nggak dijawab, ya, kalau kita nggak respons, mereka itu bilang, nah kan benar ini, ya kan? Diam berarti iya. Tiba-tiba semua pendukung Jokowi diam, kenapa? Karena itu benar, mereka emang udah panik. Astagfirullah. Tolong ya, diam itu tidak selalu berarti emas. Itu kayak memang harus dibalas. Tapi memang kita terpaksa nggak boleh diam. Nggak boleh Jadi diam. penonton kami minta maaf. Ya mudah-mudahan banyak di antara Anda ini adalah yang juga pendukung Jokowi kan, sehingga kita harus bersuara terus mengatakan bahwa
yang pembohong itu bukan Jokowi dong. Kalaupun bukan pendukung Jokowi ini Bang, Iya. tapi masih tetap menggunakan, bisa pakai akal sehatnya akal lah gitu. sehat, objektif. Walaupun misalnya Iya. beroposisi gitu. Ya walaupun Anda barangkali betul Anda, wah ini anak kecil bagus nih mengingatkan Iya kan, orang tua. intinya walaupun oposisi tapi you Iya. can use your brain. Ya, setuju. Anda nggak perlu apakah Anda mendukung Jokowi atau tidak ya. Ya, tapi mudah-mudahan ya negara kita ini perpolitikannya akan lebih diwarnai dengan kejujuran, keobjektifan ya. Berdamai. Kan paling gampang tuh kan orang-orang ini mengaku salah aja, kenapa sih? Iya. Ya, benar. Karena Wajar, gengsi. maaf. Ngapain kan kayak udah sejauh ini sampai mencak-mencak ijazah Pak Jokowi palsu, terus tiba-tiba kayak ayam sayur dia kan terakhir. Kayak ayam sayur. Kan sebetulnya bukan ayam sayur kalau Anda mengatakan bahwa Saya minta maaf. setelah minta kami maaf. Ya, mendengar gentle penjelasan dari Bareskrim, dari UGM, Bang, ya, nggak semua punya pemikiran gentle kayak gitu, Bang. ya makanya sebetulnya kan Rocky Gerung filsuf, Iya. ya. Kenapa justru sekarang, wow Jokowi pembohong? Emang real filsuf ya? Ya dia belajar Ya filsafat udah, lah. oke, I Ya. see. Iya. Nggak, saya tetap menghargai Yes, betul. Gerung sebetulnya. Respect, Iya. Bang. Respect. Rocky. Oke. Saya tapi ya jangan gitu-gitu amat lah. Oke, Tolong lah. penonton. Jadi mudah-mudahan ini bisa diterima sebagai bukan sekedar kita berusaha menjilat-jilat Jokowi nih, nggak ada urusan. Tapi yang kita sedang perjuangkan adalah kejujuran, objektivitas, Betul. kelurusan, etika gitu ya. Ya. Agar perpolitikan kita tidak lagi diwarnai oleh kebohongan, rasa benci, hoax, tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Oke, Oke. kita Oke. akhiri ya Kupas Berita kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.